Anda mungkin pernah mendengar tentang beternak ikan di gurun pasir, di kapal, atau bahkan di sawah. Namun, pernahkah Anda mendengar tentang beternak ikan di luar angkasa? Banyak orang mungkin berpikir ini adalah konsep yang tidak realistis. Namun, pendekatan ini telah berubah dari konsep menjadi kenyataan. Pada tanggal 25 April tahun ini, Tiongkok mengumumkan keberhasilan peluncuran pesawat ruang angkasa Shenzhou 18. Namun kali ini, para astronot juga mempunyai misi khusus, yaitu membawa ikan zebra dan membiakannya di stasiun luar angkasa Tiongkok. Begitu berita ini dirilis, langsung mengejutkan seluruh industri dirgantara. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan mengapa Tiongkok ingin membawa ikan keluar angkasa dan bagaimana ikan bisa bertahan hidup di sana. Ambisi luar angkasa Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok terus menorehkan pencapaian luar biasa dalam eksplorasi ruang angkasa, mulai dari peluncuran pesawat ruang angkasa berawak, pendirian stasiun luar angkasa, hingga pendaratan di sisi jauh bulan. Eksplorasi luar angkasa tidak hanya memerlukan teknologi canggih, tetapi juga menghadapi banyak tantangan praktis, seperti kebutuhan pasokan makanan, air minum, oksigen, serta berbagai peralatan dan suku cadang yang stabil. Tantangan logistik di luar angkasa, selama misi panjang, seperti misi Shenzhou 13 yang berlangsung hingga 6 bulan. Pasokan makanan dan perlengkapan dalam jumlah besar diperlukan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari para astronot. Menurut China Aerospace Science and Technology Corporation, biaya pengangkutan pasokan keluar angkasa sangat tinggi, mencapai $22.000 Amerika per kilogram, setara dengan 330 juta rupiah. Oleh karena itu, penanaman atau pemeliharaan makanan di stasiun luar angkasa menjadi solusi yang diupayakan berbagai negara. Eksperimen Tiongkok dengan tanaman dan ikan. Pada tahun 2016, Tiongkok meluncurkan laboratorium luar angkasa Tiangong 2 untuk melakukan eksperimen budidaya tanaman, seperti padi dan Arabidopsis, dengan tujuan menghasilkan makanan untuk astronot. Pada tahun 2019, sebanyak 6 tanaman padi dan 30 tanaman Arabidopsis thaliana berhasil ditanam di Tiangong 2, membuktikan bahwa tanaman dapat tumbuh dan berproduksi di luar angkasa. Pada bulan April tahun ini, Tiongkok meluncurkan Shenzhou 18 yang membawa 4 ikan zebra untuk dikembangbiakan di stasiun luar angkasa. Ikan zebra dipilih karena genomnya mirip dengan genom manusia dan mereka memiliki vitalitas serta kapasitas reproduksi yang kuat. Eksperimen ini bertujuan untuk mempelajari dampak lingkungan gaya berat mikro terhadap organisme akuatik serta membangun ekosistem berkelanjutan di luar angkasa. Teknologi yang digunakan untuk memastikan ikan zebra dapat bertahan hidup di luar angkasa. Para ilmuwan Tiongkok membuat tangki ikan luar angkasa yang dilengkapi dengan perangkat pemberian makan otomatis dan sistem pengontrol parameter lingkungan seperti oksigen, suhu, dan pencahayaan. Ekosistem ini melibatkan lumut tanduk yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis untuk ikan zebra. Tantangan seperti pengendalian air di lingkungan tanpa gravitasi dan pemberian pakan otomatis berhasil diatasi dengan teknologi canggih. Manfaat penelitian ini tidak hanya penting untuk eksplorasi ruang angkasa tetapi juga memiliki nilai untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, penelitian genetika dan sel ikan zebra dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas produk kosmetik, mengembangkan suplemen nutrisi, dan membantu dalam pengobatan penyakit serta perpanjangan hidup. Pengelolaan air di luar angkasa. Lingkungan luar angkasa menimbulkan tantangan unik dalam pengelolaan air. Di lingkungan tanpa gravitasi seperti itu, air akan membentuk bola dan bahkan dapat dipegang dengan tangan. Oleh karena itu,
para ilmuwan harus merancang sistem yang cermat untuk mengendalikan air di luar angkasa. Tantangan pengelolaan air. Tantangan utama adalah mencegah air mengambang atau bocor ke ruang stasiun luar angkasa. Hal ini membutuhkan sistem tertutup yang dapat menjaga air tetap berada di tempatnya tanpa risiko kebocoran. Solusi yang ditemukan, para ilmuwan Tiongkok merancang sistem tertutup yang sangat efisien untuk mengelola air di stasiun luar angkasa. Sistem ini memastikan air tetap terkendali dan tidak keluar ke ruang stasiun. Selain itu, desain tangki ikan luar angkasa juga memperhitungkan pengelolaan air yang efektif untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ikan zebra di dalamnya. Peran penting dalam ekosistem, air adalah komponen vital dalam ekosistem mini yang dibuat di stasiun luar angkasa. Selain sebagai media hidup bagi ikan zebra, air juga menjadi tempat bagi lumut tanduk untuk tumbuh dan berfotosintesis. Entah bagaimana caranya berfotosintesis karena tidak ada matahari. Admin juga bingung dengan kemajuan teknologi Tiongkok. Pengelolaan air yang efektif sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup seluruh ekosistem. Pengelolaan air di luar angkasa merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam upaya menciptakan ekosistem mandiri yang berfungsi dengan baik. Dengan merancang sistem yang tepat, para ilmuwan dapat memastikan pasokan air yang cukup dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup di stasiun luar angkasa. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjelajahi kemungkinan kehidupan manusia di luar angkasa. Setelah hampir 1 tahun melakukan penelitian, para ilmuwan Tiongkok akhirnya mengembangkan sistem cerdas yang dapat memantau perubahan pertumbuhan ikan zebra secara otomatis dan memberi makan mereka secara otomatis. Pada tahun 2019, seluruh sampel tangki ikan luar angkasa selesai dibuat dan dikirim ke stasiun luar angkasa Tiangong untuk eksperimen budidaya ikan. Namun, ada faktor lain yang sangat penting dalam ekosistem ini, sinar matahari. Di luar angkasa, tidak ada siklus siang malam yang teratur serta pencahayaan alami seperti di bumi. Untuk mengatasi masalah ini, para ilmuwan Tiongkok menyimulasikan lingkungan hidup yang mirip dengan kolam terestrial, menggunakan lumut tanduk dan ikan zebra agar mereka dapat tumbuh dengan lancar di luar angkasa. Lumut tanduk merupakan alga yang dapat menghasilkan oksigen melalui fotosintesis agar ikan dapat bernapas. Kotoran ikan menyediakan nutrisi bagi alga, membentuk ekosistem yang saling bergantung di ruang angkasa. Para ilmuwan menggunakan lampu LED untuk memberikan penerangan pada alga lumut tanduk, memungkinkan mereka berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Ikan zebra menggunakan oksigen ini untuk bernapas, membentuk ekosistem siklus kecil. Selama perjalanan pesawat ruang angkasa, perangkat pendukung perairan yang naik akan menyediakan sumber cahaya LED bagi lumut tanduk untuk menjaga fotosintesis normal dan memastikan kandungan oksigen ekosistem perairan tetap pada tingkat yang normal.